penyakit hipertensi itu tidak sederhana ya. Dia itu kenapa kok tekanan darah seseorang yang menderita hipertensi itu tidak mampu untuk sampai di batas normalnya 120/80 begitu ya? Karena satu, pembuluh darah tidak bekerja lagi dengan baik karena kerusakan. Kedua, jantung tidak bekerja dengan baik karena sudah mengalami gangguan atau kerusakan. Ketiga, ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan hormon yang dipergunakan untuk mengontrol tekanan darah. Jadi hipertensi itu nggak sederhana kita minum obat tensi lalu turun, enggak. Tapi ada kerusakan yang terus terjadi, terus-menerus terjadi, dan tidak diapa-apakan sama obat-obatan tersebut. Cerdas, terginas, menegakkan sang dengan penuh berani mengatakan yang benar. Berani karena benar. Dokter Iqbal saya berdiri ya, berdiri. Ini apa dokter ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini ya ibu-ibu, ketika kita mengalami masalah kesehatan, ya sebagian besar dari kita langsung ingat ke dokter. Ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan pengobatan. Ya. Dan secara lazimnya dokter, sebagian besar dokter, utamanya di Indonesia kan memang termasuk saya juga, itu kan menerima ilmu kedokteran dari barat. Ya, yang memang sekitar 100 tahun yang lalu sampai dengan hari ini itu betul-betul sangat tergantung kepada obat-obatan kimiawi seperti itu. Sehingga apa yang kemudian kami resepkan, ya obat-obat kimiawi yang ternyata obat-obatan itu tidak untuk memberikan kesembuhan secara paripurna. Obat-obatan yang diberikan oleh dulu ya, saya ketika masih berpraktek secara umum sebagai dokter itu yang udah saya berhenti praktek ya, itu memberikan resep gitu kan. Sebetulnya apa yang diberikan oleh dokter itu sebatas untuk mengelola tanda dan gejala dari penyakit yang pasien derita saja, tapi tidak untuk menyembuhkan. Sebagai contoh, misalnya penyakit yang sangat umum deh, diabetes atau hipertensi ya, diabetes saja dulu. Diabetes atau orang yang tidak mampu untuk mengontrol kadar gula darahnya. Itu sesungguhnya kenapa kemudian seorang dokter mendiagnosis dia sebagai penderita diabetes, itu karena kegagalan fungsi dari salah satu organ yang harusnya memproduksi hormon yang namanya insulin untuk mengelola atau mengontrol kadar gula darah tersebut. Tapi pankreas ini oleh banyak sekali sebab tidak menjalankan fungsinya dengan baik, ya. Sehingga apa? Sehingga oleh dokter ketika seseorang ternyata ketika diperiksa kadar gula darahnya sudah di atas normal, maka dokter akan memberikan obat untuk menurunkan gula darah tersebut. Ya, terus menerus seperti itu sampai tiba waktunya ketika seorang penderita diabetes datang lagi ke dokter tersebut, dokter sudah sampaikan, Bapak, Ibu sudah tidak bisa lagi mengkonsumsi satu jenis obat saja, tetapi harus nambah dari yang kemarin itu setiap pagi jadi pagi dan sore, gitu kan, seperti itu. Lalu kemudian tiba waktunya setelah terus kontrol secara rutin, minum obat secara rutin, kemudian tiba waktunya dokter pada kontrol kesekian dokter sampaikan, Bapak, Ibu, sekarang saya sudah tidak bisa lagi memberikan obat, tapi sekarang saya berikan insulin, suntik, gitu kan. Sebenarnya pada titik tersebut apa sih artinya? Jadi tubuh sudah tidak mampu lagi untuk mengelola residu dari obat-obatan kimiawi tersebut, yang akibatnya membuat dokter khawatir akan terjadinya gangguan atau kerusakan dari ginjal akibat dari minum obat-obatan kimiawi yang rutin tersebut. Sehingga dokter memberikan bypass untuk memberikan insulin saja, karena insulin kan langsung disuntikan langsung ke darah dan langsung bekerja untuk mengontrol kadar gula darah. Tetapi
seorang penderita diabetes itu mendapatkan insulin? Persoalannya adalah gangguan atau kerusakan pada pankreas, bukan? Di mana organ pankreas itu kan harusnya dia bertugas untuk memproduksi hormon insulin, kan? Ya, nah apa jadinya ketika penderita itu diberikan hormon insulin dari luar, yang mana itu adalah hormon insulin KW, hormon insulin sintetis diberikan kepada tubuh, maka dia langsung bekerja untuk mengelola gula darah tersebut selayaknya hormon insulin yang seharusnya diproduksi sendiri oleh pankreas. Nah, apa yang terjadi pada si pankreas dari pasien tersebut ketika dia tugasnya diambil alih sama pihak lain? Apa yang terjadi pada pankreas itu? Semakin tidak bekerja, semakin tidak bekerja, kan? Semakin tidak bekerja, akhirnya terjadi adalah pankreas itu akan mengalami apa yang disebut sebagai disuse atrofi. Atrofi itu pengecilan. Organ itu kan kalau tidak dipakai bekerja kan langsung mengecil dia, mengerut, dan akhirnya dia akan rusak secara permanen. Nah, jadi seperti itulah yang terjadi pada kurang lebih ya hampir semua dari penyakit-penyakit, ya. Nah, kemudian sama seperti contoh yang kedua nih, penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu terjadi kan karena ada sedikitnya 3 organ yang rusak. Ya. Itu penyakit hipertensi itu tidak sederhana, ya. Dia itu kenapa kok tekanan darah seseorang yang menderita hipertensi itu tidak mampu untuk sampai di batas normalnya 120/80 begitu, ya? Karena satu, pembuluh darah tidak bekerja lagi dengan baik karena kerusakan. Kedua, jantung tidak bekerja dengan baik karena sudah mengalami gangguan kerusakan. Ketiga, ginjal tidak mampu untuk mengeluarkan hormon yang dipergunakan untuk mengontrol tekanan darah. Jadi hipertensi itu nggak sederhana kita minum obat tensi lalu turun, enggak. Tapi ada kerusakan yang terus terjadi, terus-menerus terjadi, dan tidak diapa-apakan sama obat-obatan tersebut. Jadi kurang lebih analoginya sama, ya, dengan antara diabetes dengan hipertensi. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian ternyata organ-organ tersebut itu ternyata tidak sama sekali tidak disembuhkan, sama sekali tidak diperbaiki, tapi pasien mendapatkan semacam kenyamanan palsu, ya kan? Karena gula darahnya seakan-akan dikontrol sama obat, atau penderita hipertensi seakan-akan tekanan darahnya dikontrol oleh obat. Dia mendapatkan kenyamanan palsu, tetapi organ-organ yang rusak terus rusak. Nah, itulah kenapa ada keterbatasan yang sangat-sangat signifikan pada ilmu kedokteran barat yang sangat bergantung kepada obat-obatan kimiawi. Lalu berikutnya, ketergantungan yang kedua adalah terhadap tindakan pembedahan atau operasi, ya, atau terhadap alat nih, gitu kan? Misalnya contoh seperti penderita diabetes tadi, ya, ketika kemudian dia diberikan insulin sampai kemudian pankreasnya akan mengerut sampai sama sekali tidak mampu untuk mengeluarkan hormon insulin lagi, ya. Biasanya ada 2 pilihan. Pilihan yang pertama, transplantasi pankreas atau penggantian pankreas yang rusak. Artinya apa? Berarti penderita tersebut yang dinyatakan pankreasnya benar-benar rusak itu harus menunggu donor, orang yang meninggal, dan kemudian pankreasnya akan ditempatkan di orang yang pankreasnya rusak, ya kan? Nah, ya itu adalah sesuatu yang amat sangat sulit dan mahal, gitu kan, ya. Karena kan kita harus menunggu orang yang mau meninggal, yang kemudian dia sudah terdaftar sebagai donor untuk pankreas, kan, gitu. Sama misalnya seperti penderita hipertensi yang kemudian sampai pada titik tertentu ginjalnya rusak, ya kan tadi kerusakan kan ada 3, ya. Pembuluh darah, kemudian jantung, kemudian ginjal, ya kan? Lalu sampai di bawah waktunya ginjalnya rusak. Apa yang kemudian terjadi pada seseorang yang ginjalnya rusak? Ada 2 pilihan, ya. Pilihan pertama adalah fungsi organ tersebut
tersebut akan digantikan dengan hemodialisis. Mesin cuci darah ya akan digantikan dengan hemodialisis atau mesin cuci darah. Tapi mesin cuci darah itu temporer loh, Bapak dan Ibu semuanya ya. Mesin cuci darah itu temporer, nggak bisa orang terus-menerus diberikan hemodialisis. Pada satu titik dokter akan memberikan solusi yang berikutnya, yaitu sekali lagi transplantasi ginjal. Berarti kita juga harus menunggu orang, pasien itu harus menunggu orang yang mau, yang bersedia untuk mendonorkan ginjalnya ya kan. Nah, lalu apa yang terjadi pada penderita yang sudah mengalami hipertensi kronis yang sampai mengakibatkan gagal ginjal tersebut? Ya menunggu, mohon maaf ya, yang menunggu sampai organ-organnya tidak mampu bekerja dengan baik, lalu kemudian ya wafat, gitu kan, seperti itu ya. Nah, ternyata ketika kemudian saya mempelajari ilmu kedokteran secara lebih luas, dan terutama ketika saya mengkaji apa yang tertulis di dalam kitabullah, di dalam kitab suci Al-Quran, saya mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa sebenarnya ya. Pertama adalah kesadaran yang kemudian muncul dari ilmu yang saya dapatkan, bahwa tubuh kita ini adalah ciptaan Allah SWT yang sempurna. Nah, kata kuncinya pada sempurna ini loh ya. Apa itu artinya sempurna? Sempurna adalah ketika tubuh kita ini mengalami gangguan atau kerusakan fungsi organ ya, ternyata tubuh kita itu mampu untuk memulihkan organ atau apapun yang mengalami gangguan, mampu di dalam suatu mekanisme yang saya sebut sebagai regenerasi. Regenerasi itu artinya penggantian dari sel-sel organ yang rusak digantikan dengan sel-sel organ yang baru. Jadi ada regenerasi. Nah, regenerasi itu nanti akan menghasilkan revitalisasi, renovasi, revolusi dari organ-organ itu ya. Nah, tetapi yang namanya regenerasi itu nggak serta-merta langsung terjadi, ada syaratnya ya. Apa tuh syaratnya? Ya, kita menganalogikan saja seperti rumah kita deh, gitu ya. Rumah kita, ya, silakan Ibu. Jadi rumah kita itu ketika mengalami kerusakan lah ya, misalnya seperti atapnya rusak, gitu kan, atau lantainya boncel-boncel, atau mungkin klosetnya nggak berfungsi lagi. Berarti kan kita mesti ganti kan ya, atapnya mesti kita renovasi, kemudian mungkin lantai yang boncel juga mesti kita ganti dengan lantai yang baru, atau kloset yang rusak kemudian juga kita ganti ya. Nah, dalam proses renovasi rumah tersebut itu kan kita membutuhkan apa, Ibu-ibu sekalian? Bahan baku kan. Kita membutuhkan bahan bakunya gitu kan, pasirnya, semennya, alat-alatnya, dan sebagainya, itu bahan bakunya. Nah, sama ya kan tubuh kita nih. Baik, jadi soal renovasi saya lanjutkan. Jadi ketika rumah kita rusak, kita butuh bahan baku untuk melakukan renovasi terhadap rumah kita. Begitu juga dengan tubuh kita. Ketika organ-organ tubuh kita rusak, ya kita kewajibannya, tanggung jawab kita adalah mempersiapkan bahan baku, ya kan? Kita mempersiapkan bahan baku. Karena kalau kita tidak persiapkan bahan baku, ya tubuh kita nggak mampu melakukan regenerasi, tidak mampu melakukan penggantian sel-sel yang rusak menjadi sel-sel yang baru. Dari mana caranya atau dari mana bahan bakunya kalau kita nggak menyediakan kan? Nah, sesederhana ini sebenarnya kan ya konsep bagaimana tubuh kita ini, tubuh ciptaan Allah SWT yang sempurna ini mampu sesungguhnya untuk merenovasi dirinya sendiri. Nah, itu saya dapatkan dari saya melakukan penelitian tentang apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menyiapkan bahan bakunya secara begitu terperinci, secara begitu akurat, secara begitu presisi, yang diserahkan Allah di alam semesta ini, yang sebagian besarnya dititipkan pada tumbuhan. Ya, jadi bahan bakunya itu dititipkan pada tumbuhan.
sebagian kecilnya dititipkan pada hewan. Nah, itulah bahan baku yang akan seharusnya diberikan kepada tubuh kita melalui makanan dan minuman yang kita konsumsi, gitu kan. Nah, di dalam makanan dan minuman yang kita konsumsi itu ada bahan-bahan aktif yang kita dapatkan dari tumbuhan maupun dari hewan yang disarankan untuk dikonsumsi tersebut. Apa itu bahan bakunya? Namanya adalah nutrisi. Ya, namanya nutrisi. Nutrisi, di dalam nutrisi itu terdapat berbagai macam bahan baku yang sifatnya lebih molekuler ya sifatnya, yang kita sebut sebagai bioaktif. Nah, bioaktif itulah yang dicari sama tubuh kita. Jadi artinya tubuh kita ketika mengalami kerusakan itu tidak membutuhkan makanan secara langsung untuk kemudian mengganti pankreas yang rusak, mengganti pembuluh darah yang rusak, bukan. Tetapi tubuh kita membutuhkan nutrisi, yang di dalam nutrisi yang ada di dalam makanan dan minuman kita itulah terdapat bioaktif, ya, yang kemudian nanti dia akan masuk ke dalam sel-sel tubuh kita dan kemudian akan menghasilkan renovasi, gitu. Nah, bioaktif inilah yang kemudian oleh para ilmuwan kedokteran itu dibuat KW-nya dalam bentuk berbagai macam obat-obatan tadi, gitu kan. Jadi obat-obatan itu sebetulnya sifatnya adalah membantu sementara. Sementara di dalam tumbuhan, di dalam segala unsur alam semesta yang ditulis dalam Al-Quran, sesungguhnya itulah yang dicari sama tubuh. Ya, jadi ini penjelasan mengapa orang ya misalnya seperti tadi penderita diabetes pada titik waktu tertentu setelah mungkin bertahun-tahun dokter akan takut sekali memberikan resep obat, sehingga kemudian dokter akan menawari pasien itu untuk mengganti dengan insulin ya. Kenapa? Karena dokter tahu dari ilmunya bahwa obat yang diberikan kepada pasien itu KW, sintetis, yang ini sebetulnya dipaksakan masuk ke dalam tubuh dan tubuh terpaksa menerima karena tubuh itu butuh. Ya, tetapi apa yang terjadi ketika dipaksa terus-terusan? Ya pada suatu ketika tubuh akan menolak. Ya, itu pertama. Yang kedua, tubuh akan tidak mampu mulai lagi terhadap residu-residu kimiawi yang ada beserta obat-obatan tersebut. Jadi kalau misalnya kita minum obat obat tensi misalnya, kan satu buletan begitu ya. Di dalam satu buletan yang diminum oleh penderita hipertensi itu nggak semuanya adalah bioaktif, nggak semuanya. Jadi mungkin sebagian kecil saja bioaktif, yang itu adalah KW-nya dari tumbuhan tersebut ya. Nah, sebagiannya lagi adalah bahan-bahan kimiawi yang dipakai untuk mengikat obat-obatan tersebut. Nah, obat-obatan kimiawi itu sebagai semacam semacam bahan untuk mempermudah tubuh untuk mengasup obat tersebut. Dan seakan-akan tubuh mau menerima, dipaksa untuk mau menerima. Tapi kemudian setelah obat-obat itu masuk, kemudian terurai, kemudian tubuh menerima bioaktif yang ada pada obat tersebut, sebagiannya itu kan nanti menjadi sampah yang membebani ginjal penderita itu. Itulah yang terjadi mengapa masa depan dari pasien-pasien yang harus minum obat secara terus-menerus, masa depan kesehatannya itu tidak bagus. Ya, jadi ibu-ibu kalau ada pasien yang hanya mengandalkan obat-obatan kimiawi saja, terlepas dari apapun penyakit yang diderita, apa pernah menemukan pasien sembuh? Enggak. Apa pernah? Tidak ada pasien sembuh. Tidak ada pasien sembuh. Yang ada sementara waktu. Ada kok, Mami mau nanya? Boleh. Boleh, langsung aja kalau ada yang pengen nanya biar enak. Apa nunggu dokter selesai? Enggak usah. Enak biar kita interaktif ya. Enggak, ini dokter pegang aja. Mic-nya satu lagi mana? Ada yang beredar ya, gitu. Mic-nya satu lagi mana? Uci? Mic-nya satu lagi mana? Enggak bisa. Hah? Oh, ya udah. Oh, ini kita pinjam-pinjaman deh. Dokter Kadarullah, salah satu orang yang sangat saya sayangi sedang kena kanker paru-paru. Nah,
statement dokter menghentak saya, walaupun saya sudah secara insting mengetahui bahwa obat yang makin banyak bukan menyembuhkan malah merugikan, seperti menumpuk ya. Kebetulan juga saya penyandang autis. Pada 10 tahun pertamanya itu obat ketemu obat, akhirnya dia tantum menyambung tantum. Tetapi setelah kami rubah sistem pengobatannya dengan semua yang non kimia yang kita asuhkan, justru perkembangannya luar biasa. Nah, yang menjadi concern saya cancer paru-paru ya dokter, mohon maaf. Itu gimana dok? Karena kakak saya sudah seorang yang sangat saya sayangi sudah sampai harus pakai narkoba untuk mengurangi rasa sakit. Sorry, saya bukan maksudnya morfin. Jadi demikian dokter, gimana strateginya? Terima kasih dokter. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Kasih nanti langsung aja ya, karena biar saya nggak terlalu banyak teori. Biar sekalian dokter, biar sekalian. Sama atau beda? Beda. Oh, ini aja dulu. Kita dalami dulu cancer ya. Oh, oke. Apa diabetes tadi yang Baik. Oke. Nggak apa-apa. Saya jawab diabetes dulu ya, karena ini lain ya. Jadi ini dokter, saya Mohon izin ibu biar kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi, pensiunan ibu rumah tangga sekarang, sibuk banget. Jadi ibu rumah tangga itu ternyata sibuk sekali. Ya. Lalu saya memang sudah menyandang diabetes yang mulai dari 2017. Lalu saya bertemu dengan dokter penyakit dalam dan sebagainya. Pada satu titik HbA1c saya masuk ke dalam diabetes, bukan diabetes tapi sudah masuk ke posisi normal. Dan itu berlaku sampai 2 bulan. Jadi beliau memberikan dari 9,6, ngeri kan? 2 tahun, sesudah 2 tahun dari 2019 itu saya sampai 1 tahun, 2 ya, berarti 6 bulan itu saya sudah ke 59 dan 59, 2 kali itu 59 dan 58, tapi merangkak juga naik. Nah, ketika HbA1c saya 5,8 waktu sudah turun, dokter bisa memberikan saya hanya 1 kali untuk metformin, bukan metformin glukovac saya dikasihnya. Jadi sebetulnya dok, ada setiap badan menurut saya bereaksi terhadap diabetes itu berbeda. Jadi bagaimana kita memperlakukan dengan baik badan kita, sehingga sebetulnya itu bantuan sebelum kita juga harus tetap berdiet, maksudnya makan yang benar. Ya, itu hanya. Baik, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu selain minum obat yang disarankan dokter, sehingga HbA1c itu dari yang 9,8 jadi 5,9 itu selama 2 tahun apa yang dilakukan oleh ibu? tetap makan nasi walaupun kurang nambah Baik. gula, kali minum manis sekali dalam Baik. lalu vegetarian. Vegetarian. Tapi makan telur makan ayam. Ya, artinya ada ikhtiar. Oh ya. Ya, di samping dari obat kan. Ya. Jadi ini memperjelas dan mempertegas dari apa yang saya sampaikan ya, Bapak dan Ibu ya. Begini, jadi ini saya mau, makanya saya mau izin ya untuk perdalam dulu diabetes ya. Karena begini, kenapa saya sekarang ini sangat campaign tentang diabetes ya. Jadi pasca pandemi COVID, angka penderita diabetes pada orang dewasa itu meningkat 20%. Padahal sebelum pandemi COVID, angka diabetes pada orang dewasa Indonesia itu udah 29%. Jadi kalau nambah 20% berarti kan udah 49%. Artinya 1 dari 2 orang menderita diabetes. Padahal diabetes itu nggak semata-mata hanya diketahui ketika kadar gula darah kita sudah di atas 200 gula darah suatu ya, atau 140 pada gula darah puasa, enggak itu. Tapi sebetulnya ketika kita sudah mengalami apa yang disebut pre-diabetes itu, namanya resistensi insulin.
itu tanda-tanda menuju kepada benar-benar diabetes ya. Resistensi insulin itu tubuh pankreas sudah mulai lemah sehingga dia tidak responsif lagi terhadap karbohidrat simpel yang masuk. Itu resistensi insulin. Kalau dibiarkan tidak melakukan apapun maka akan terjadi diabetes. Tapi sebelum dari resistensi insulin itu terjadi, ada yang namanya gangguan toleransi glukosa atau GTG. Nah, jadi perjalanan sampai ke diabetes itu ibu-ibu itu butuh 10 sampai 15 tahun. Mulai dari sejak gangguan toleransi glukosa, resistensi insulin, sampai kemudian dokter memvonis atau mendiagnosis diabetes itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun. 10 sampai 15 tahun. Pankreas kita ini, di mana di dalamnya itu ada sel beta pankreas namanya ya, ada sel-sel yang memproduksi hormon insulin itu, rusaknya sampai kemudian terdiagnosis diabetes itu butuh waktu 10 sampai 15 tahun. Artinya sebenarnya apa? Ketika masa 10 sampai 15 tahun, ketika kita menyadari bahwa ada nggak beres di dalam kontrol saya terhadap gula darah, itu banyak sekali yang bisa kita lakukan sebelum pankreas itu rusak dan kita terpaksa menerima obat-obatan maupun insulin itu, gitu ya. Ya, jadi inilah yang sebenarnya saya pelajari. Jadi bagaimana kita, tubuh kita ini mampu untuk memulihkan, mampu untuk merefresh, mampu untuk melakukan regenerasi, memperbaharui pankreas kita. Itu tidak kita peroleh dari obat-obatan yang diberikan dokter, tidak bisa kita peroleh dari insulin, tetapi diperoleh dari apa yang kita asup. Karena itulah bahan baku yang bisa kita pergunakan untuk memperbaiki pankreas itu. Jadi tanpa ibu sadari tadi, sebetulnya dengan modifikasi diet, modifikasi apa yang diasuh, tanpa ibu sadari ternyata ibu memberikan bahan baku itu, sehingga HbA1c ibu yang sudah dinyatakan diabetes itu bisa menjadi berangsur-angsur turun. Sementara obat-obatan yang diberikan oleh dokter itu memang hanya membantu sementara untuk agar si gula darah nggak terlalu meracuni darah ibu, gitu kan? Jadi dikontrol kemudian dibuang. Tapi pankreas tetap rusak, gitu kan? Kalau tidak ada apapun yang dilakukan oleh pasien, gitu loh. Jadi ini ya, intinya itu adalah bagaimana kita memberikan bahan baku kepada tubuh kita mengalami kerusakan. Nah, tadi ada satu keyword ibu, yaitu selain mengurangi nasi, mengurangi gula, yang saya terus terang tidak setuju ya Bu ya, tetapi ya karena sebetulnya kuncinya bukan di situ Bu. Kuncinya adalah vegetarian yang ibu kemudian lakukan. Apa artinya vegetarian? Memberikan asupan lebih banyak tumbuhan yang saya sebut sebagai nutrisi surgawi itu, ya kan? Otomatis ketika seseorang itu menjalankan vegetarian, otomatis kan dia lebih banyak mengasuh tumbuhan kan, dari buah, dari sayur. Itu tuh bioaktifnya yang membuat kemudian pankreas itu bangun lagi, itu dari situ tanpa ibu sadari, gitu, ya? Karena itu kuncinya. Kemudian bukannya saya sepakat dengan hidup secara vegetarian, ya? Ya, saya mau loncat lagi Bu ya, tentang apa yang kemudian saya pelajari dari bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan contoh apa yang sebaiknya menjadi pola makan orang sampai bisa menjadi sehat sampai akhir hayat. Nah, saya membuat workshop namanya belajar dari Rasulullah. Ternyata subhanallah ibu-ibu semuanya ya. Jadi Rasulullah itu pola makannya itu tidak mungkin, mohon maaf ya, tidak seperti yang selama ini diketahui orang Indonesia secara umum. Ya, Rasulullah itu kalau kita kan tahunya apa ya, oh senang makan kambing, Rasulullah gemar sekali dengan paha kambing, gitu kan ya. Kemudian Rasulullah yang ibu ketahui apa? Kalau Rasulullah makannya apa sih gitu? Oh kurma, gitu kan ya? Daging kambing, kemudian kurma, apalagi gitu. Kalau dengan Rasulullah gitu. Oh puasa ya, puasa boleh pakai madu, oh zaitun, gitu kan? Nah, baik. Jadi saya mau perjelas lagi. Rasulullah itu makanannya sangat biasa, lengkap sekali, tetapi tidak seperti yang kita kira selama ini. Ya, contoh. Sarapan paginya Rasulullah itu apa? Beliau itu makan namanya bubur talbina.
bubur talbina itu terbuat dari semacam berasnya orang Arab namanya barley. Barley ya. Ibu-ibu juga mengenal barley kan ya. Nah kalau kita makan nasi, kan beliau kalau nggak barley gandumnya. Barley itu sebagai sarapan. Kalau barley itu dimakannya itu dengan cincangan buah-buahan kering termasuk madu, termasuk kurma, termasuk anggur, bisa ditambahkan dengan madu, ya. Lalu kemudian berbagai macam buah-buahan yang lain, ya. Anggur yang sudah menjadi kismis misalnya seperti itu kan. Lalu yang penting lagi adalah bubur talbina itu dibuat dari yogurt, ya, yogurt. Nah ini kata kunci. Yogurt itu kata kunci. Yogurt itu kalau di sana kan kefir ya, karena dari susu kambing atau susu onta gitu kan. Kita mengenal lebih ke yogurt. Itu sarapannya itu sangat sehat. Dan ilmu pengetahuan 1400 tahun kemudian itu membuktikan bahwa bubur talbina itu adalah makanan sarapan pagi yang sangat-sangat bagus bagi kesehatan kita. Ya itu dari sarapan. Lalu makan siang. Rasulullah itu makan siang itu apa sih? Kan nggak banyak yang tahu ya. Rasulullah itu makannya apa sih kalau siang? Gitu kan? Jadi kalau di sana itu kan memang mereka karbohidratnya itu, sumber karbohidratnya itu adalah kalau nggak barley, yaitu gandum, ya gandum kan? Makanan di sana itu kan gandum. Tapi Rasulullah itu kan menumbuk gandumnya sendiri loh. Rasulullah kalau mau bikin jadi roti Maryam atau roti cane itu ya, jadi roti perata gitu kan ya, yang dimakan sebagai nasinya mereka itu Rasulullah tumbuk sendiri loh. Tumbuk sendiri, bikin roti sendiri dari menteganya susu kambing, bikin sendiri, langsung dibakar di batu seperti itu ya. Jadi yang kita kenal roti perata, roti Maryam gitu ya. Lalu Rasulullah itu makan sayur, tapi sayuran yang diacar. Jadi sayuran kan diperoleh dari India, diperoleh dari perdagangan gitu ya. Apakah di Arab itu tidak ada sayur? Ada, banyak. Di sana ada melon-melonan, terong-terongan, labu-labuan juga. Beberapa sayur-sayuran tertentu. Tapi rata-rata yang dimakan adalah dalam bentuk acar. Acar. Sudah diacar. Ya kan? Nah, kalau kita kan kenal acar-acaran sayur kan kimchi gitu kan ya, yang dari Korea ya. Kita kan tidak terlalu mengenal acar-acaran yang kalau orang Arab tuh bikin acar kayak gimana sih gitu kan ya, seperti itu ya. Kita asinan. Nah, kalau kita asinan gitu ya, itu sangat bagus sekali untuk kesehatan tubuh kita karena baik asinan, kemudian acar-acaran seperti itu akan memberikan bahan baku yang terbaik untuk usus kita. Karena usus kita kan isinya adalah mikrobiota ya, bakteri bagus kan, yang dia akan bisa ditumbuhkan dari asinan, acar-acaran seperti itu. Nah, coba Anda perhatikan ya, itu makan malam, makan siang. Lalu makan sorenya Rasulullah itu tidak pernah malam. Rasulullah itu nggak pernah makan malam, makannya sore sebelum maghrib itu makan beliau. Kecuali kalau ada walimahan atau ada acara segala macam. Tapi rata-rata makannya sore. Kira-kira menjelang maghrib itu dia makan dengan pola makan yang sama. Jadi kalau kita lihat ya dari apa yang saya sampaikan, Rasulullah itu kan semi vegetarian sebetulnya, ya kan? Rasulullah kan semi vegetarian. Jadi protein atau bahan hewani yang dimakan sama beliau itu kebanyakan yogurt, kefir, mentega dari susu kambing. Dan hari-hari beliau itu jarang sekali makan daging. Beliau makan daging itu hanya kalau lagi ada acara, lagi ada pesta, lagi ada undangan, gitu. Tidak setiap hari. Jadi ya seperti itu ya Bu ya. Nah kalau kita kan di Indonesia bisa memperkaya konsep itu dengan jauh lebih kaya lagi kan ya. Misalnya kita tambahkan telur, ya kan? Kita tambahkan bahan-bahan yang jauh lebih kaya daripada yang bisa kita dapatkan di Arab gitu ya. Jadi itu ya Bu ya, jawaban panjang saya. Silakan dipertahankan. Iya, tapi saya perlu koreksi sedikit ya Bu tentang nasi sama gula ya. Pada penderita diabetes nih. Ternyata berdasarkan banyak sekali penelitian juga penelitian yang saya lakukan, orang yang menderita diabetes tuh
itu harus sampai pada level di mana pankreas harus sembuh secara paripurna, nggak bisa setengah-setengah, ya. Nah, supaya pankreas itu diberikan kesempatan untuk sembuh secara paripurna, maka dia harus diistirahatkan dari melakukan pengolahan atau metabolisme terhadap sumber karbohidrat yang indeks glikemiknya tinggi, seperti nasi, gula, itu sumber karbohidrat yang tinggi ya, indeks glikemiknya. Itu harus diistirahatkan dulu, Bu. Dengan istirahatkannya itu nggak cukup hanya dikurangi, tapi harus diganti. Nah, dari penelitian saya, Bu, ini sekali lagi ya, ternyata penderita diabetes itu kalau mau sembuh sempurna itu nggak usah makan nasi. Jangan makan nasi apapun, walaupun itu nasi hitam, nasi merah sekalipun. Kalau ibu mau sel beta pankreasnya sembuh sempurna ya, jangan makan nasi. Nasinya, saran saya, berdasarkan riset saya terhadap penderita diabetes, itu yang terbaik adalah nasi shirataki atau nasi porang. Nasi dari umbi shirataki itu loh, ya, itu yang terbaik ya. Dia benar-benar istirahat, pankreas itu benar-benar istirahat. Dokter nasi singkong boleh nggak? Ya, kedua, Dapat kiriman nasi singkong nggak? boleh, karena sesungguhnya, iya, nasi, iya, namanya kan beras analog ya, beras analog, jadi beras pura-pura gitu kan, bisa dibuat dari ubi-ubian porang, singkong, bisa juga dibuat dari sagu. Hasilnya adalah beras analog ya. Nah, itu ternyata responnya pankreas itu bagus banget. Saya sudah eksperimen ke pasien-pasien saya. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya diganti, eliminate, dan harus diganti dengan beras yang indeks glikemia rendah. Yang mana pilihannya? Beras dari umbi, ya, termasuk singkong, termasuk porang, ya, shirataki itu, termasuk mungkin ada beras sagu, ya, yang memang indeks glikemiknya betul-betul rendah. Jadi nasi itu sekecil apapun nasi yang kita makan, ya, untuk penderita diabetes dia nggak mampu melakukan metabolisme. Kenapa? Karena masalahnya bukan soal seberapa banyak, bukan soal itu, tapi soal indeks glikemik. Ya, kandungan dari indeks glikemik itu mau kita makan nasi 50 gram atau 200 gram itu tidak mempengaruhi indeks glikemik. 50 gram atau 100 atau 200 mempengaruhi kalori kan, hal ini tidak mempengaruhi indeks glikemik. Padahal yang dibutuhkan oleh penderita diabetes kan soal indeks glikemik. Nasi itu indeks glikemiknya 98. Sementara kalau kita bandingkan nasi dari singkong itu 40 dalam satu porsi, 40. Kalau porang lebih lagi 20, kecil lagi porang. Sekarang ini saya udah dulu, saya bukan endorse ya, karena saya sendiri mengkonsumsi ya. Saya tidak memiliki diabetes, tapi saya menghindari. Saya baru senang sekali dengan nasi porang yang merek. Kan kita nggak butuh banyak, Bu. Misalnya sekali beli 1 kilonya itu mahal memang, tapi kita makan itu sangat hemat. Dan saya sekali lagi nggak endorse, tapi kan saya mau coba eksperimen yang terbaik untuk pasien saya. Ketemu itu, akhirnya saya malah jatuh cinta sendiri. Karena selama ini kalau saya beli yang nasi shirataki itu nggak terlalu enak. Nah kalau itu enak, itu ya. Nah itu ya Bu ya, sama gulanya mesti diganti Bu. Kalau ibu masih pengen manis, yang oke buat penderita diabetes itu cuma satu gula aren aja Bu. Gula aren aja, cuma sekedar buat supaya manis ya, gitu ya Bu ya. Baik, pertanyaan saya langsung lari ke Mania yang cancer atau Ibu tentang apa? Tadi udah diabetes. Sudah ya? Oh, di nurse market atau di mana yang kita dapat? Farmer market ada. Harganya sih 1 kilonya 200.000. Tapi untuk menggapai kesembuhan kita kan perlu kita ikhtiarkan ya. Tapi insya Allah itu sembuh.
sembuh. Karena yang dibutuhkan sama pankreas itu pankreas istirahat betul. Karena kan kayak renovasi rumah kan ya, yang kan kita butuh istirahatkan rumah dulu sampai bisa benar-benar terenovasi dengan baik ya, tidak dihuni gitu ya. Nah begitu juga dengan pankreas yang pingsan ini, kalau dia masih diberikan stimulus untuk metabolisme pada saat dia pingsan kan kasihan dia. Jadi istirahat benar-benar istirahat, jangan karena karbohidrat yang indeks glikemia masih tinggi walaupun itu sedikit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga nggak menyangka habis COVID, saya sangka ini adalah bagian daripada generatif ya, tapi ternyata kakak saya juga mengalami. Jadi saya berpikir memang ada apa sih di balik COVID ini, apakah ini memang kena ke beberapa tempat. Jadi saya kena prediabetes habis COVID tahun 2020. Jadi 2021 saya baru tahu kalau saya kena prediabetes. Ternyata bukan prediabetes, itu kenceng banget, itu yang HbA1c-nya. Dan saya kakak saya sebelumnya 9 bulan dia waktu itu HbA1c jadi 9, sekian turun jadi 4,4 dengan 9 bulan tidak makan nasi sama sekali. Terus dia tidak makan nasi, makan umbi-umbian, bahkan yang paling rendah sekali itu yaitu adalah bukan kentang tapi yaitu namanya ubi yang pernah dia setiap pagi dia makan ubi, hanya sarapannya jagung ubi, nasi pun siang jagung ubi, sama sayur-sayuran gado-gado segala macam ikan. Nah yang saya kebetulan kena juga sama dengan kakak saya, tapi saya satu hal yang masih belum, saya kan nggak begitu suka nasi, tapi saya turunan nasi seperti lontong suka. Nah bagaimana dengan kondisi turunan ini gitu? Nah sementara kalau kita memang harus menghindari ya habis semuanya gitu. Nah apa yang harus saya lakukan? Terima kasih. Baik Ibu, jadi memang ini mohon maaf ya, kalau untuk diabetes ya, karena memang betul statistik ini ya, riset dari orang-orang yang terinfeksi COVID ya, itu menghasilkan penambahan diabetes sebanyak 20% pada orang dewasa. Ya, barangkali termasuk yang Ibu alami gitu. Nah, terlepas dari apakah itu terjadi karena COVID atau terjadi karena genetik keluarga atau memang sebelumnya sudah mengalami diabetes, intinya pankreasnya sudah mengalami gangguan atau kerusakan. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang pankreasnya mengalami gangguan atau kerusakan? Istirahat total, Bu. Iya, istirahat total, benar-benar istirahat total. Mau menghindari nasi sepenuhnya atau karbohidrat sebelumnya, atau mensubstitusinya dengan berbagai macam bahan substitusi tadi, ya. Umbi boleh karena indeks glikemik dari umbi. Selain kentang ya, itu memang rendah, termasuk rendah. Kentang itu kan memang tidak bagus karena kabut. Dia itu tumbuh di malam hari, namanya nightshade. Ya, ini juga tambahan ya untuk para penderita penyakit yang masuk di level sel seperti diabetes, kanker, kemudian autoimun ya, itu penyakit-penyakit yang kenanya itu udah di level sel. Itu nggak boleh makanan yang nightshade. Jadi dia tumbuh di malam hari. Satu kentang, kedua tomat-tomatan, termasuk paprika keluarga, kemudian terong-terongan. Terong malam juga dong. Malam dia, tumbuhnya di malam hari. Begadang berarti mereka ya. Dan yang hidup di malam hari itu ternyata tidak comply ya untuk penyakit-penyakit yang serangannya itu sampai di level sel. Level sel, diabetes, kanker ya, autoimun itu serangannya kerusakan itu sampai di level sel. Nah, penelitian menyatakan bahwa ya kita ikuti saja ya, karena ini penelitian. Salah satu yang bagus sekali itu adalah bahwa beberapa tumbuhan yang selama ini lazim kita makan ternyata tidak baik untuk beberapa penyakit yang kerusakannya sampai di level sel. Yang baru saya identifikasi baru 3 kelompok ya, kelompok diabetes, termasuk metabolik sih sebenarnya seperti kolesterol tinggi atau trigliserida ya, hiperlipidemia, kemudian kanker, berbagai varian kanker maupun autoimun, berbagai varian autoimun ya. Autoimun kan luas ya.
Oh ya, kelompok kentang-kentangan, semua jenis kentang, kemudian kelompok terong-terongan, turunannya sampai ke labu ya, sampai ke pare, kan gitu ya. Kan itu kelompok ya, turunan labu-labuan, terong-terongan, sama tomat-tomatan, termasuk sampai ke paprika. Paprika itu kan keluarga ini tomat terong, bukan keluarga cabai, beda ya. Beda keluarga walaupun sepertinya serupa ya, ada irisan sih gitu ya. Itu ya diperhatikan. Gitu, Ibu? Ada lagi? Sudah? Ibu juga selesai ya? Indeks glikemiknya lebih tinggi gula kelapa, Bu. Iya, lebih tinggi gula kelapa. Aren, kalau yang asli ya, karena dia lebih rendah dibandingkan dengan gula kelapa. Ya. Kalau kita kan itu kalau kita besok nasi ya udah itu harus mulai lagi. Ya semacam itu deh, Bu. Iya. Berapa lama misalnya kita bisa tidak bocor sama sekali, kira-kira berapa lama itu kita bisa memperbaiki atau Benar-benar pankreas sampai benar-benar pankreas itu mulai menimbul itu setelah 9 bulan. 9 bulan, lalu atmosnya tuh intinya jangan ganggu-ganggu ya. Memang jangan ganggu-ganggu, itu 2 tahun. Kita dapat pankreas baru gitu. Tapi nggak cukup hanya dengan tidak konsumsi nasi dan gula ya, tapi itu buah-buahan dan sayur-sayuran itu secara komited ya harus gitu. Istiqomah ya. Sementah mungkin ya, sementah mungkin. Ya, tadi tambahkan apa yang sudah dicontohkan sama Rasul. Makanan yang acara-acara, makanan yang fermented food ya, fermented food. Iya, tempe, tahu, tauco, asinan, acar-acaran. Iya, makanan harus bu. ini sebenarnya dengan orang Korea ya. Terus saya tahu apa sih kandungan dari kimchi itu ya kan memang dari mikroorganisme yang ada sehingga mengakibatkan penguraian yang cukup Betul. Bukan hanya itu Bu, jadi kita ini kan tubuh kita itu isinya di dalam usus kita 8 meter itu ada 144 triliun mikrobiota yang fungsinya nggak cuma untuk menguraikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, tapi dia 85% bertanggung jawab terhadap imunitas tubuh kita. Dia juga bertanggung jawab di dalam bagaimana sel-sel kita mampu meregenerasi. Kuncinya itu di mikrobiota ini, gitu ya. Baik, saya akan menjawab Mamia tadi ya soal cancer ya, ibu-ibu sekalian ya. Ini penting sekali karena ini juga salah satu cancer juga Bu. Oh, saya cancer dulu ya. dokter aku sampai nyatet ya. Ya, cancer dulu nih. Jadi ini cancer ini kan selama ini kalau orang didiagnosis kanker apapun, kalau bertanyanya hanya ke dokter, ya, dokter akan memberikan tata laksana yang common kan, yang umum. Itu biasanya mereka akan tawarkan 3, kemoterapi, operasi, ya, dan atau radioterapi, sinar. Kan itu paketnya begitu ya. Paketnya kan begitu. Sekarang kita simulasi dengan kanker yang jangan yang berat banget kayak kanker paru ya, payudara aja. Ya, yang kita sebagian besar ya, artinya menjadi risiko buat kita semua nih, kanker payudara. Ketika seseorang, kalau sebelah jadi mudah-mudahan bukan kita semua ya, ketika seseorang itu merasakan ada perubahan tekstur atau struktur pada payudaranya, dia akan pergi ke onkolog kan, ke dokter kanker ya. Kemudian dokter kanker melakukan pemeriksaan awal sampai benar-benar terdiagnosis kanker payudara. Lalu pasti dokternya akan memberikan opsi 3 ini dalam satu paket. Satu tuh operasi secepat mungkin, kemoterapi, kemudian radiasi. Kan gitu ya. Nah, sekarang secara fakta bisa sampaikan berapa persen sih penderita kanker payudara yang sudah menjalani 3 hal ini secara istiqomah patuh gitu ya, itu yang sembuh.
Biasanya berapa persen dokter? Cuma 5%. Hanya 5%. Hanya 5%. Jadi even though gitu ya, sudah menghabiskan semua sumber daya, semua resources untuk operasi yang terbaik, kemoterapi yang terbaik, radiasi yang terbaik, angka harapan kesembuhannya itu cuma 5%. Artinya itu kan yang 5% itu kan kayak semacam by chance ya. By chance aja kayak main dadu kan, siapa sih dari 100 orang ini yang masuk dari 5 orang, siapa ya masuk 95 orang ini ya yang tidak selamat walaupun sudah mengeluarkan segala sumber dayanya, gitu kan. Nah karena itulah maka banyak sekali para survivor, banyak sekali ilmuwan yang sudah puluhan tahun menekuni, dan ya qadarullah Allah juga memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar cancer. Itu antara tahun 2009 sampai 2012 itu saya diminta untuk belajar cancer tentang future treatment gitu loh, future treatment. Dari situ maka saya tahu kalau penderita atau pasien kanker itu hanya mengandalkan treatment kedokteran barat, boleh dibilang hampir mustahil akan mendapatkan kesembuhan. Apalagi mohon maaf ya mamnya ya, kanker paru. Apalagi nih kita bicara kanker paru. Kanker paru itu the worst cancer. Kanker yang paling sulit disembuhkan kalau hanya mengandalkan terapi medis belaka. Alhamdulillah dari 3 tahun ini saya mendapatkan kesempatan untuk banyak merenung ya, banyak belajar lagi. Ternyata di luar sana ini adalah blessing in disguise, hikmah. Ketika semua orang dipaksa untuk diam di rumah, para ilmuwan dipaksa untuk merenung, para penderita kami dipaksa untuk juga merenung, dan ternyata sekarang ini sudah ada cara atau metode untuk bahkan bisa sembuh dari kanker, termasuk kanker paru. Dan itu tidak melalui kemoterapi, operasi, dan radiasi. Nah, tetapi saya sudah mempelajari dan sudah melakukan eksperimen, katakanlah kepada penderita kanker yang memang saya kan banyak yang saya tangani itu kanker dan autis ya sekarang ini, dan mereka bersedia untuk mengikuti apa yang saya peroleh dari berbagai macam riset. Ya alhamdulillah hasilnya itu sangat bagus. Jadi ada berbagai macam obat ya, tapi ini individual sekali ya. Ada berbagai macam obat yang selama ini tidak dilirik sebagai obat kanker. Ya, jadi ada berbagai macam obat itu yang dikeluarkan dari semacam apa? Saya nggak bisa sebutkan di sini ya, karena ini butuh apa ya, penjelasan yang sangat dalam gitu ya. Dan ya saya kayak mind blowing gitu loh. Hah? Ternyata obat-obatan ini gitu. Ternyata obat-obatan ini. Benar ya? Obat-obatan ke kanker itu sangat sederhana karena murah. Salah satu ya saya bocorin ya, itu adalah salah satu kandidat obat kanker yang hebat karena individual. Nanti akan menimbulkan karena terlalu mind blowing. Karena terlalu mind blowing, saya rasa sebagian besar dari ibu-ibu yang hadir tak akan percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi cuma saya kasih contoh aja, karena Anda bisa google ya. Ya, ini kan sebetulnya adalah terapi-terapi terobosan yang sebetulnya sudah ditemukan oleh para ilmuwan 30 tahun yang lalu. Kandungannya bakteri, mikrobiota. Jadi dapat sambungannya ya. Saya alhamdulillah ya atas izin Allah membayar sangat sederhana dan sangat murah. Karena itu sudah menemukan berjuta-juta orang selama jadi ini kan sekarang ya ada COVID generasi baru yang disebarluaskan. Nah saya berpesan kepada ibu-ibu sekalian segera cari mengikuti.
Lalu pesan saya lagi, cari YouTube channelnya Dr. Diva yang ada tutorialnya membuat samilakor. Mereka pakai samilakor ini di apa namanya, nickname netizen, sari, minuman, rempah asli Indonesia lawan corona. Samilakor. Buat apa namanya, saya udah buat tutorialnya ya, itu sudah menyelamatkan banyak sekali nyawa manusia. Sudah saya buatkan tutorialnya. Jadi kuncinya cuma itu, untuk bisa sembuh dengan cepat dari COVID, ya. Kemudian akan menjadi future treatment untuk cancer, ya. Tapi saya nggak bisa bicara sekarang ya. Saya bicaranya hanya kandidat. Tapi Anda bisa searching sendiri di Google. Ada beberapa kandidat juga, termasuk Mamia, termasuk untuk yang cancer paru ya. Tapi saya nggak bisa sebutkan di sini ya. Tapi untuk kalau sudah mencari, Aku teman dokter, jadi aku nanti minta disambung. Filipina. Ya itu juga gini, kloroquine ya sebenarnya. Saya yang kesempatan sore tadi perspektifkan. Kloroquine ya. Saya waktu itu susah sekali dapat kloroquine karena kloroquine itu sudah ada di daerah perkebunan. Jadi saya beli barang-barang itu dari Jambi, dari mana saya pilih. Dan kamu harus aman ya. Tapi saya tidak mau minum, jadi saya kena. Saya bisa bicara, tapi saya bicara tinggal 5 menit aja. Bukan gitu, karena rahasia-rahasia kan sebenarnya. Jadi Bu, kenapa kami sebenarnya sedikit cuplikan dari riset saya terkait dengan ketumbuhan yang ada di dalam Al-Quran ya. Kuncinya itu pada mikrobiota, kemudian kekayaan tumbuhan, yang di dalam tumbuhan itu adalah ada komponen bioaktif atau bioaktif compounds. Nah itulah sebetulnya bahan baku untuk melakukan renovasi terhadap tubuh kita. Manakala organ-organ tubuh kita itu sel-selnya mengalami dysfunction atau mengalami kerusakan. Jadi inilah salah satu bukti bahwa tubuh manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul sempurna. Karena dia juga diberikan perangkat untuk bisa melakukan revitalisasi, renovasi, regenerasi melalui konsep regenerasi. Extension. Iya, extension apa namanya, anti-aging, extension of life ya, dengan konsep itu lebih ini lagi, lebih dahsyat lagi gitu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi untuk menambah wawasan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Farna. Saya mau ini, kan tadi ada dibilang bahwa kita lebih baik makan tumbuhan yang mentah. Iya, betul. Nah, zaman sekarang nih kan tumbuhan juga Sangat berisiko ya. sangat berisiko. Nah, itu bagaimana cara membersihkan tumbuhan Siap. supaya bisa kita makan itu benar-benar segar gitu. Dan yang kalau dikukus atau direbus nggak terlalu ini. Iya, karena gini ya Bu ya. Karena kalau memang ada kerusakan atau gangguan di dalam sel organ tubuh kita butuh bioaktif compound itu kan dalam bentuk yang utuh kan. Nah, proses pemasakan sesederhana apapun itu akan mengurangi nilai dari bioaktif compound itu. Jadi memang saya sarankan untuk sebagian besar dari yang kita konsumsi itu sementah mungkin, seraw mungkin gitu. Nah, memang ada risikonya kan. Hari zaman sekarang Bu, jangankan buah dan sayur, dari 10 sendok nasi yang kita makan, 10 sendok, 1 sendoknya pestisida, 1 sendoknya pupuk buatan. Ngeri ya. Nah, apalagi buah dan sayur kan, gitu kan. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, saya mau tidak mau harus menyatakan suatu usulan yang utopia. Tanam buah dan sayur sendiri, ya kan? Iya kan? Mau nggak mau saya harus sampaikan, karena itu adalah cara yang terbaik kan? Itu adalah cara yang terbaik kan? Sekarang ini saya lagi kampanye Bu.
kepada komunitas kami ya, Kampung Nusa dari Nusa. Kita identifikasi sayur-sayuran atau dedaunan atau apapun yang kita bisa konsumsi tapi tidak dalam bentuk sayuran yang kita kenal, tapi yang ditanam dalam bentuk pohon. Jadi daun apa sih yang bisa dijadikan sebagai sayur gitu loh? Kan nggak cuma daun belinjo ya ternyata ya. Tapi banyak sekali dedaunan yang bisa kita, dan itu jelas bebas pestisida kan daun-daunan apa pohon-pohonan itu kan nggak disemprot sama pestisida, nggak dikasih pupuk kan. Itu alternatif yang kedua ya. Kemudian ketiga adalah ya oke bisa terima deh kalau tidak terlalu menerima ide saya utopia tanam sendiri ya kan gitu ya, nanti bisanya banyak. Nah, jadi saya pun sudah membuat tutorialnya bagaimana mencuci buah dan sayur yang mengeliminir semaksimal mungkin kandungan dari pestisida dan buatan. Nanti kalau penjelasannya saya berikan di sini kurang jelas, silakan lari ke mana ya, ke YouTube channel saya. Berikan penjelasan singkat aja. Jadi buah dan sayur bisa kita bebaskan dari pestisida dan pupuk buatan dengan cara sederhana. Satu, luruhkan pestisida dan pupuk buatan itu dengan air yang mengalir dulu. Air yang mengalir dulu, jangan dipotong-potong dulu ya, jangan dikupas dulu ya. Air mengalir dulu. Lalu siapkan 2 baskom air, ya 2 baskom air. Yang pertama isinya, maaf ya sebutkan buah dan sayur, itu berikan ya. Itu benar. Iya benar. Terus rendam dan cuci-cuci buah sama sayur yang mau kita konsumsi itu. Rendam masih 5-10 menit deh. Habis, iya. Lalu yang luruh 2 kali kan. Lalu kemudian kita bilas dengan air yang mengalir lagi. Baskom yang berikutnya kita isi, pilihannya ada 2. Kita isi cuka alami, misalnya cuka beras, atau cuka apel atau apa ya, beberapa tetes aja. Lalu rendam kembali buah dan sayur itu setelah 5-10 menit. Atau pilihannya adalah garam. Kalau nggak cuka, garam. Saya biasanya pakai cuka karena udah praktis. Saya suka beli cuka beras yang umum kan? Ya, udah beberapa udah. Bismillah, insya Allah. Kurang lebih sebagian besar dari pupuk buatan dan pestisida itu udah luruh. Lalu kita putar dulu ya, pakai apa tuh, pengering. Ada ya, apa sih namanya ya? Banyak kok dijual di Sabar atau di Informa itu untuk dikirimkan ya, dikirimkan sama semua diputar gitu. Apa sih namanya? Udah habis itu bisa ada konsumsi terpurah. Insya Allah ya. Baik, ini karena sedang besar, barangkali mungkin saya cukupkan sekian. Ibu-ibu mudah-mudahan tidak puas dan ingin ketemu dengan saya lagi. Amin. Seandainya tidak pun, saya ada di mana-mana ya ibu-ibu ya. Saya ada di YouTube, ada di Instagram, ada di mana-mana. Silakan banyak kuliah-kuliah online yang sudah kami save di sana. Silakan pengen tahu apa, saya banyak sudah memberikan perkuliahan itu di sosial media. Baik, terima kasih banyak sekali lagi atas kesempatan untuk berbagi ilmu yang tidak banyak ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ilmu yang terbaik adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan lebih baik lagi kalau disebarluaskan, sehingga insya Allah menjadi amal jariah buat kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila ada salah kata dan sikap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh dong kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Dr. Tifa. Ya, barakallah ya. Kita tepuk tangan lagi ya. Alhamdulillah.